Bab 2841. Kalian kemarilah. Mengancam. Miley menoleh ke arah Quincy. Menurutmu orang ini siapa? Quincy tersenyum dan berkata, itu tidak lebih dari salah satu dari 3 kekuatan besar, atau 3 kekuatan besar bersatu. Miley mengangguk. Quincy terkekeh dan berkata, sepertinya bintang cross ini tidak menyambut kita. Miley tersenyum dan berkata, apa yang harus kita lakukan? Quincy mengangkat bahu, lalu berkata, memangnya kita butuh penyambutan dari mereka. Miley tertawa. Quincy tiba-tiba menatap Anyo, berapa banyak orang kita yang mati? Anyo berkata dengan suara dalam, 120 orang. Quincy sedikit menyipitkan matanya, segera periksa siapa yang melakukannya. Anyo diam-diam mundur. Mata Quincy langsung berubah dingin, sialan. Beraninya menyentuh orangku. Miley memandang Quincy, dan Quincy berkedip, apakah aku mengatakan sesuatu? Miley dengan cepat menggelengkan kepalanya, tidak. Di sampingnya, pekerja regu tiba-tiba berkata, Ketua Paviliun, apakah perguruan tinggi tetap akan dibangun? Quincy berkata, bangun. Pekerja regu mengangguk dan berkata dengan hormat, oke. Setelah berbicara, dia mundur. Saat ini, Anyo tiba-tiba muncul di arena. Anyo membungkuk hormat, Ketua Paviliun, sudah diselidiki. Itu Istana Selatan dan Gritchu. Mendengar ini, mata Quincy menyipit, aku tahu. Pergilah. Anyo mengangguk dan diam-diam mundur. Quincy menoleh ke arah Miley, pergi ke Istana Selatan. Berani pergi. Miley tertawa, kenapa tidak berani? Sekalipun pergi ke surga atau ke bumi, aku akan pergi bersamamu. Quincy berkata, ayo pergi. Setelah mengatakan itu, keduanya langsung menghilang. Istana Selatan. Istana Selatan terletak di sebelah selatan Star Territory Bintang Cross. Istana Selatan juga memiliki dunia istimewanya sendiri, Dunia Selatan. Hari ini, Miley dan Quincy datang langsung ke pintu masuk Dunia Selatan. Begitu mereka berdua tiba di pintu masuk Dunia Selatan, seorang tetua berdiri di depan mereka. Tetua itu memandang Miley dan Quincy, ini Dunia Selatan, kalian. Miley menunjuk dengan ibu jarinya. Puff. Sebelum tetua itu selesai bicara, kepalanya melayang. Miley memandang Quincy, ayo pergi. Setelah mengatakan itu, keduanya langsung memasuki Dunia Selatan. Begitu memasuki Dunia Selatan, ratusan kesadaran ilahi yang menakutkan langsung mengunci Miley dan Quincy. Di saat yang sama, seorang pria paruh baya tiba-tiba muncul di depan Miley dan Quincy. Pria paruh baya itu memandang Miley dan Quincy, dan hendak berbicara. Saat ini Quincy tiba-tiba berkata, Miley, bunuh dia. Miley tiba-tiba menghilang di tempat. Di kejauhan, mata pria paruh baya itu tiba-tiba menyusut. Dia hendak mengambil tindakan, tetapi pada saat ini, sebilah pedang menembus alisnya. Tanpa aku. Meskipun sekarang dia hanya berada di alam bencana dewa, namun jika dia ingin membunuh master alam bencana tiada, sebenarnya sangat sederhana. Bagaimanapun juga, dia sekarang memiliki pakaian dewa. Melihat Miley membunuh seseorang secara langsung, teriakan marah tiba-tiba terdengar di kejauhan, lancang. Saat berikutnya, sebuah tangan raksasa tiba-tiba merobek langit dan langsung meraih Miley dan Quincy. Miley membuka telapak tangannya. Pedang biru gaib menjulang ke langit. Puff. Tangan raksasa itu langsung dipotong-potong oleh pedang Miley. Kali ini, seorang tetua berjubah hitam muncul di hadapan Miley dan Quincy. Tetua itu memandang Miley dan Quincy dengan ekspresi yang sangat garang. Quincy memandang tetua itu dan berkata, seberani membunuh orangku, siapa yang memberi kalian nyali? Saat berbicara,
dia tiba-tiba bersiul. Krak. Tiba-tiba, ruang waktu dunia selatan di sekitarnya tiba-tiba bergetar hebat. Saat berikutnya, kapal semesta muncul di arena, sangat padat, jumlahnya ribuan. Melihat pemandangan ini, tetua itu sedikit bingung, apa ini? Quincy tiba-tiba berkata, bunuh, Master Istana Selatan, jangan sisakan apapun. Saat suara itu jatuh, mesin dewa di kapal semesta tiba-tiba naik ke langit, dalam sekejap cahaya putih meledak ke arah Master Istana Selatan. Melihat pemandangan ini, ekspresi para Master Istana Selatan berubah drastis dan mereka mulai melakukan serangan balik. Namun begitu mereka melakukan serangan balik, mereka menemukan bahwa cahaya putih itu datang silih berganti, sangat menakutkan. Dalam sekejap, teriakan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba bergema di arena. Melihat pemandangan ini, tetua itu merasa ngeri dan berkata dengan cepat, formasi pengorbanan. Teknik formasi. Saat suara itu jatuh, dunia selatan di bawah tiba-tiba bergetar hebat, kemudian kekuatan mengerikan naik ke langit menghantam kapal semesta itu. Quincy berkata tanpa ekspresi, tembak bom. Saat suara itu jatuh, kapal semesta tiba-tiba naik ke langit dan menghilang dari pandangan semua orang. Saat berikutnya, bom berwarna merah darah bergerak langsung melintasi ruang waktu dan jatuh menuju dunia selatan di bawah. Melihat pemandangan ini, kelopak mata Mile tiba-tiba melonjak. Wanita kaya itu benar-benar marah. Quincy tiba-tiba berkata, ayo kita pergi. Setelah mengatakan itu, dia berdiri dengan pedangnya dan menghilang di kejauhan dalam sekejap mata. Mile juga segera mengikuti. Meski pertahanannya kuat sekarang, tapi dia tidak ingin dibom. Terlalu mengerikan. Melihat Mile dan Quincy berjalan menjauh, tetua berjubah hitam yang memimpin tercengang, apa maksudnya? Dan saat melihat bom berwarna merah darah itu berjatuhan, tetua berjubah hitam itu tiba-tiba merasa tidak nyaman dan pada saat ini, boom! Dalam sekejap, ratusan awan jamur tiba-tiba naik ke langit dari dunia selatan. Boom! Dalam sekejap, seluruh dunia selatan menjadi abu dan banyak master yang mati secara mengenaskan. Serangkaian suara ratapan terus terdengar. Seluruh Star Territory Cross terkejut. Apa yang terjadi? Semua orang masih sedikit bingung. Kenapa dunia selatan hilang? Mile dan Quincy terbang langsung jutaan mil jauhnya. Namun meski begitu, mereka masih disusul oleh gelombang udara yang menakutkan. Mile berbalik dan menebas dengan pedangnya. Puff! Gelombang energi mengerikan di depan kedua orang itu segera terpotong-potong. Mile melihat ke kejauhan dan saat ini, dia hanya melihat kegelapan. Seluruh dunia selatan dan puluhan juta mil ruang waktu di sekitarnya telah musnah. Melihat adegan ini, Mile tiba-tiba berkeringat dingin. Di dunia puluhan ribu surgawi ini, tidak ada yang boleh meremehkan kekuatan wanita kaya. Terutama dalam pertarungan kelompok. Saat ini, di ruang hampa yang gelap di kejauhan, tiba-tiba terdengar suara gemuruh histeris. Segera, belasan aura kuat tiba-tiba muncul dari langit yang jauh. Mile dan Quincy tampak tenang. Pada saat ini, tetua berjubah hitam muncul di depan Mile dan Quincy bersama sekelompok master. Tetua berjubah hitam ini tidak lain adalah ketua Istana Selatan saat ini, Mudinto. Saat ini, Mudinto dan lainnya bisa dikatakan dalam kondisi yang sangat mengenaskan, dengan luka di sekujur tubuh. Namun mereka beruntung, karena mereka adalah master alam bencana dewa. Jadi saat menyadari kedahsyatan bom tersebut, mereka lari dan lolos. Namun, semua orang di dunia selatan mati di bawah serangan mereka. Orang-orang itu tidak memiliki kekuatan seperti mereka.
Bahkan teknik formasi pertahanan Istana Selatan yang menakutkan berubah menjadi ilusi dalam sekejap. Mudinto memandang Quincy di kejauhan, matanya ganas. "Kamu wanita ini, apa yang telah kamu lakukan?" "Kamu." Quincy tampak tenang, "Kamu membunuh orang-orangku dulu, sekarang kamu datang menanyakan apa yang aku lakukan. Apa kamu tidak merasa lucu?" Mudinto berkata dengan galak, "Aku ingin kamu hidup lebih buruk dari kematian." Quincy mengerutkan bibirnya dan berkata, "Membual." "Mile." Mendengar perkataan Quincy, Mudinto terlihat garang dan hendak mengambil tindakan. Namun saat ini, Mile tiba-tiba menghilang dari tempatnya. "Tanpa aku." Melihat Mile menghilang tiba-tiba, mata Mudinto tiba-tiba menciut, hatinya ngeri dan dia segera menggerakkan tangan kanannya ke depan. Puff! Di mata semua orang, lengan kanan Mudinto langsung terpotong. Saat ini, Mudinto telah mundur ribuan kaki jauhnya. Namun, begitu dia berhenti, seberkas cahaya pedang memotong lagi. Itu juga merupakan pedang yang tidak beraura. Pupil Mudinto langsung mengecil hingga berbentuk sulaman. Tanpa ragu-ragu, dia langsung meninggalkan tubuh fisik dan jiwanya melayang mundur ribuan kaki. Puff! Pedang Mile langsung menembus tubuh fisik Mudinto. Namun saat ini tidak ada jiwa di dalam tubuh fisik ini. Mile mengangkat kepalanya dan memandang Mudinto di kejauhan. Mudinto menatap Mile dengan tatapan ngeri di matanya. "Siapa kamu sebenarnya?" Mile tampak tenang. "Mile Ye." Mudinto menatap Mile, "Belum pernah dengar." Mile tersenyum dan berkata, "Tidak masalah." Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba menghilang. Wong! Suara pedang tiba-tiba bergema dari arena. Di kejauhan, ekspresi Mudinto tiba-tiba berubah drastis, "Bunuh dia." Pada saat ini, dia dengan tegas memilih untuk bertarung dalam kelompok. Setelah mendengar perkataan Mudinto, rombongan Master Istana Selatan di arena langsung bergegas menuju Mile. Pada saat ini, tatapan ganas melintas di mata Mile. Dia langsung mengaktifkan formasi teknik Tao pada pedang biru gaib, lalu dia menebas dengan satu pedang. Formasi teknik Tao. Mile menebas dengan pedangnya, energi pedang yang membawa teknik Tao kuno tiba-tiba terbang. Cek 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 cek. Dalam sekejap, belasan master teratas Istana Selatan langsung dipenggal oleh pedang Mile. Sementara beberapa master yang tersisa juga langsung terguncang puluhan ribu kaki jauhnya oleh energi pedang. Setelah membunuh belasan master teratas dengan satu pedang, Mile memegang pedangnya secara horizontal dan berkata tanpa ekspresi, "Siapa yang berani melangkah maju?" Di arena, para master Istana Selatan memandang Mile dari kejauhan, mata mereka penuh ketakutan. Sangat kuat. Inilah yang mereka rasakan saat ini. Mile tampak tenang. Dia melihat ke arah ketua Istana Selatan Mudinto di kejauhan. "Kamu maju." Mudinto yang hanya tersisa jiwa, ekspresinya terlihat sangat jelek. Dia menatap Mile, "Siapa kamu?" Mile berkata pelan, "Kamu membunuh orang-orang Paviliun Xianbao, dan kamu masih tanya siapa kami, apa kamu bercanda?" Paviliun Xianbao. Mudinto menatap Mile, "Kamu dari Paviliun Xianbao." Mile mengangguk. "Haha." Mudinto tiba-tiba tertawa. Mile berkedip, "Dunia selatan kamu sudah diledakkan oleh bom. Kamu masih bisa tertawa. Hatimu cukup besar. Tidak berpengetahuan." Mudinto tiba-tiba menjadi geram, "Kalian berdua sangat bodoh. Tidak mendapat persetujuan dari Grid Chu, kalian berani menerobos masuk ke Star Territory Bintang Across. Kalian benar-benar bodoh." Mile menoleh melihat Quincy. Quincy langsung membuat gerakan mengusap leher. Mile berjalan ke arah Quincy dan berbisik, "Aku baru saja mengaktifkan formasi teknik Tao dan sekarang aku sedikit lemah." Quincy berkedip, lalu berkata,
aku saja yang tampil." Setelah mengatakan itu, dia melambaikan lengan bajunya dan 100 anak kecil berwarna merah darah muncul di depannya. Dia melihat ke arah kelompok Master Istana Selatan di kejauhan dan kemudian mengaitkan jaringnya, "Si kecil, kemarilah. Aku akan mengalahkan kalian semua sendirian." Mile. Semua orang bersambung.